Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faisal Virus. Di video kali ini saya akan membahas nih permasalahan motor Yamaha Aerox saya yang kurang lebih selama 4-5 bulan ini motor Aerox saya itu udah mengalami penurunan performa ya guys. Udah banyak banget part yang saya ganti, mulai dari regulator, terus nuker lagi injektor, bagian kiriannya udah saya oprek-oprek, throttle body, coil, busi, dan lain-lainnya. Dan terakhir, saya juga melakukan servis besar ya, membersihkan ruang bakar. Dan juga saya melakukan pertukaran sensor suhu ya. Nah, untuk sensor suhu sendiri emang sedikit banyaknya memberi pengaruh, tapi tetap aja ya, tenaga motor itu nggak seperti sebelumnya. Dimana motor saya ini untuk masa kecepatan mau nyampe 80 kpj aja dia udah mentok ya, ngap banget. Makanya saya banyak banget melakukan perombakan di Aerox saya, sampai pusing banget cara untuk balikin si performa motor saya. Mungkin nanti nih pas selfie power nanti ada lagi ya. Harapannya motor saya balik normal. Tapi kan nunggu selfie power ada lagi lama ya guys. Dan andai kata kemarin saya nggak melakukan penggantian bearing velg depan, saya nggak bakal tahu penyebab masalahnya ada di mana ya guys. Nah, pada saat saya udah ganti nih si bearing Daytonanya pakai yang Willwood, terus saya tes putaran rodanya. Saya lihat di bagian rotor speed sensornya dia agak oleng ya guys. Akhirnya saya bongkar lagi velgnya, terus saya lurusin bagian yang agak bengkoknya pakai obeng. Setelah lurus saya pasang, dan besok paginya saya pakai berangkat kerja ke kantor. Karena kondisi bensin udah setengah ya, akhirnya yaudahlah saya mampir dulu ke pom bensin, beli pertama 50.000, terus saya pakai lagi. Terus di jalan itu ada drama lagi ya guys. Tiba-tiba si speedometer nunjukin angka 0. Padahal bawa motor itu udah kenceng, tapi tetap aja 0. Saya curiganya ada masalah di speed sensor. Begitu dicek ternyata iya guys. Kemarin setelah bongkar saya lupa bautnya nggak dikencengin, akhirnya bautnya hilang. Terus saya ganti nih pakai baut yang baru. Nah, setelah dipasangin lagi ya normal, terus saya pakai jalan lagi, barulah terlihat perubahan di speedometer. Lalu sampailah saya di flyover Pasar Rebo. Di situ saya langsung gaspol ya. Kecepatan motor itu bisa sampai 85 kpj. Padahal sebelumnya di lokasi yang sama nggak pernah bisa nyampe di 80, itu udah ngap banget. Banter-banter paling 65 sampai 70 ya guys. Ini bikin saya seneng banget ya guys. Sampai akhirnya saya nguji lagi di jalanan yang lumayan agak kosong dan trek lurusnya panjang juga ya guys. Motor saya bisa sampai 95 km per jam. Lebih itu gas juga nggak habis. Motor bener-bener balik seperti semula ya. Dipakai buat selap-selip pun sekarang udah pede lagi nih, karena kecepatan motor atau tenaga motornya udah balik normal lagi ya guys. Terus ketika saya cek konsumsi bahan bakar pun ini sangat luar biasa banget, karena bisa tembus di angka 41,2 km per liter. Kalau dibandingin dengan yang sebelumnya, banter-banter paling 30-an doang ya. Dan paling seringnya itu cuma di 29. Nah, itulah yang bikin saya frustrasi ya. Konsumsi bahan bakarnya itu benar-benar boros banget ya guys. Setelah sampai di kantor, akhirnya saya cari referensi nih mengenai si rotor sensor speed ini ya. Apakah benar jika si rotor ini bengkok akan mempengaruhi kecepatan motor, performa, dan keiritan bahan bakar? Ternyata setelah saya tanya dua AI ya, AI Gemini dan ChatGPT, ternyata mereka memberikan jawaban yang sama. Dimana kalau
sensor ini bengkok, maka akan ada kesalahan pembacaan si kecepatannya yang harusnya terbaca misal 80 km per jam, tapi si speed sensornya dia ngebaca cuma 60 km per jam. Nah itu sinyal yang dikirimkan ke ECU menjadi kacau ya, makanya timing pengapian, semprotan injektor itu kacau. Dan bikin tarikan motor kita itu jadi lemot ya guys. Kalau tahu permasalahannya hanya di rotor yang bengkok, mungkin saya nggak sampai bongkar-bongkar ganti-ganti barang-barang yang lain ya guys. Cukup ngecek rotor ininya doang nih, terus dibenerin. Masalah yang selama ini saya hadapin beres ya guys. Dan kenapa sih si ini bisa bengkok? Kemungkinan besar pada saat saya ganti lahar depannya ini, pas nyongkel bagian karet, dia ketekan bagian ininya, akhirnya bengkok. Memang saya rasain setelah ganti lahar velg yang Daytona itu, si motor tarikannya jadi berubah. Tapi kan pas awal kejadian seperti itu, masa iya sih ganti bearing doang bikin kecepatan motor lemot? Kan nggak mungkin. Ternyata setelah lakukan pengecekan lagi, memang si komponen ini sangat berpengaruh banget ke performa motor. Nah, buat penjelasan lebih detail, saya sertakan di video selanjutnya ya guys. Dengan data yang akan saya kasih sebagai referensi tadi, saya dapat dari Gemini dan ChatGPT ya guys. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.